Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari Depa Syahfitri, kemudian Eka Rahmawati dan Seli Lestari. Langsung saja kita memulai presentasi kita hari ini. Yang pertama kita akan melihat pengertian dari mengevaluasi pembelajaran menurut para ahli. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui apa itu pengertian dari mengevaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita bisa melihat pada poin pertama. Menurut Nur Kanca pada tahun 1983, dia mengatakan bahwa evaluasi itu sendiri adalah suatu kegiatan yang berproses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Kemudian yang kedua, menurut Sudijono mengatakan bahwa pengertian evaluasi adalah penafsiran atau interupsi yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif itu sendiri merupakan hasil dari suatu pengukuran. Selanjutnya kita melihat fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utama evaluasi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif adalah evaluasi yang dapat memberikan timbal balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan remedial bagi siswa yang belum memahami sepenuhnya materi yang diberikan. Yang kedua yaitu fungsi sumantif, yaitu evaluasi yang dapat mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran untuk menentukan nilai angka sebagai keputusan kenaikan kelas dan juga sebagai laporan perkembangan belajar siswa dan menjadikan motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui latar belakang siswa, baik secara psikologi maupun lingkungan, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat ada fungsi seleksi dan penempatan, yaitu evaluasi akhir yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan dan minat siswa itu sendiri. Selanjutnya, kita melihat tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri ada 5. Yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan mengajar. Kemudian untuk menyempurnakan kegiatan guru, untuk mengembangkan dan menyempurnakan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa selama kegiatan belajar dan mengajar. Yang kelima, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di sini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Di sini ruang lingkup evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Yang kedua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang ketiga, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir itu 4, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Selanjutnya di sini saya juga akan menerangkan prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Apa saja sih prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran? Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar
dan bahan yang tercakup dalam pengajarannya. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya. Yang keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Selanjutnya, di sini saya juga akan membahas tentang prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Di sini telah dibagi menjadi 2 prosedur. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan alat evaluasi. Yaitu jenis dan karakteristik, kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan, pengambilan sampel perilaku yang akan diukur, pemilihan jenis atau tipe alat evaluasi yang digunakan. Selanjutnya, aspek yang akan diuji, format butir soal, jumlah butir soal, dan yang terakhir, distribusi tingkat kesukaran butir soal. Dan yang kedua, langkah-langkah pengembangan evaluasi pembelajaran, yaitu menentukan tujuan evaluasi, mengidentifikasi kompetensi yang akan diukur, mengidentifikasi hasil belajar dan indikator-indikator, membuat tabel kisi-kisi, dan yang terakhir, menulis alat evaluasi yang relevan dengan kisi-kisi tes. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah objek yang akan dievaluasi. Nah, di sini objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran. Nah, di sini yang kedua ialah kriteria sebagai pembanding. Kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal dan kriteria eksternal. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah 3, keputusan. Di sini keputusan merupakan hasil pertimbangan dan perbandingan antara objek yang akan dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Terus yang selanjutnya adalah di sini yaitu persyaratan umum evaluasi yang harus dipenuhi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada 6. Yang pertama adalah validalitas, yaitu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang kedua adalah reliabilitas. Di sini yang menunjukkan keajengan gambaran hasil dari yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Terus yang ketiga adalah objektivitas. Di sini adalah objektivitas yang hasil penilaian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya dan tidak terpengaruhi oleh unsur subjektivitas penilaian. Nah, di sini yang selanjutnya adalah keempat. Keempat adalah representatif, yaitu adanya keseimbangan dan keterwakilan setiap tujuan dan pokok materi pembelajaran yang diujikan. Terus yang kelima ada fairness. Nah, di sini fairness yaitu
mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan, dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat persoalan dengan praktis. Nah, selanjutnya yang keenam adalah praktis. Nah, praktis yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, dioleh, dan ditafsir. Baik, yang selanjutnya bentuk evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa bentuk, yaitu ada lima, yaitu yang pertama bentuk evaluasi pembelajaran produk. Nah, di sini yang dimaksud dengan bentuk evaluasi pembelajaran produk adalah bentuk evaluasi pembelajaran produk merupakan bentuk evaluasi yang menilai hasil akhir dan proses. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, bentuk evaluasi portofolio. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk evaluasi portofolio. Bentuk merupakan penilaian melalui koleksi karya, hasil karya siswa yang sistematis mulai dari pengumpulan data melalui karya siswa, pengumpulan dan penilaian yang terus-menerus, dan refleksi perkembangan sebagai kompetisi, tingkat perkembangan kemajuan siswa, dan bagian integral dari proses pembelajaran untuk satu periode, serta pencapaian tujuan diagnosis. Nah, yang ketiga, bentuk evaluasi proyek. Di sini merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Terus yang keempat, bentuk evaluasi unjuk kerja atau performance, yaitu merupakan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi, seperti untuk kerja, tingkah laku, dan interaksi. Terus yang kelima, bentuk evaluasi tertulis. Nah, di sini berfungsi untuk memilih dan mensuplai jawaban. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.